Take off your clothes. What? I can answer your questions. Get dressed. Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berkah barokah. Kali ini Rana akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2013 yang berjudul Parker. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang dikhianati oleh kelompoknya sendiri yang telah ia percayai. Bagaimana Kak alur cerita selengkapnya? Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Kisah berawal dari pekan raya yang sedang berlangsung di Ohio, Amerika Serikat. Terlihat seseorang yang sedang menyamar sebagai pastor gereja. Ia bernama Parker. Parker. Di acara pekan raya tersebut, Parker bersama dengan komplotan barunya berniat mencuri sebongkah uang yang tak jauh tersimpan di sekitar tempat pekan raya berlangsung. Di sini Parker ditemani dengan beberapa anggota komplotannya yang terdiri dari Melander, Ross, Hardwick, dan Carlson. Mereka sudah dibekali misi dan perannya masing-masing. Seperti Melander dan Ross, mereka bertugas untuk membobol berangkas di dalam gedung. Carlson bertugas untuk menyiapkan kendaraan sebagai titik penjemputan. Sementara Hardwick bertugas sebagai pengalih perhatian. Singkat cerita, Parker mengetuk sebuah pintu bangunan tempat penyimpanan uang tersebut dengan berpura-pura untuk menitipkan sebuah koper kepada security yang sedang bertugas. I was wondering if there's someplace I could put this while I walk around. Sure, Father. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, Parker langsung menyerang para petugas tersebut dengan dibantu Melander dan juga Ross yang sudah bersiap siaga di bawah lantai ruangan tersebut. Let's go. Dan dengan keahlian mereka yang sangat mumpuni, mereka pun mampu mengendalikan situasi. Dan tanpa pikir panjang, Parker langsung bergegas mengambil uang dari berangkas yang telah ia bobol. Di tempat lain, Hardwick berusaha mengalihkan perhatian orang-orang di sekitar dengan membakar setumpuk jerami. Api yang membakar jerami itu tiba-tiba membesar hingga melahap sebuah tabung gas LPG yang disubsidi pemerintah. Dan duar, langsung meledak dan menyebabkan korban luka-luka hingga korban meninggal. Situasi orang-orang di sekitar itu sangat paciwe dan tidak parugu, membuat parusing kepala. Justru hal inilah yang dimanfaatkan oleh Parker dan komplotannya kabur dengan mudah. Di titik penjemputan sudah ada Carlson yang sudah menyiapkan mobil untuk kabur. Namun Parker menyesali perbuatan ceroboh Hardwick yang sudah menyebabkan kekacauan dan merugikan banyak manusia. Parker pun menilai bahwa Hardwick sudah melanggar kode etik Parker yang hanya mau mencuri dari orang-orang yang pelit dan sombong. Sehingga saat mereka tiba di gedung tua untuk mengganti mobil pelarian, Parker menghajar dan memberi pelajaran kepada Hardwick untuk tidak ceroboh seperti itu lagi. Someone gets hurt, cops come after us. That's the big fucking deal. Come on, I'm rolling right now. Di tengah perjalanan, Melander berniat menggunakan uang curian tersebut untuk membiayai perampokan yang lebih besar lagi, yaitu merampok perhiasan yang berharga miliaran dolar. Parker pun langsung terheran dan menolak rencana Melander itu, karena pada kesepakatannya sebelumnya, uang hasil curian tersebut hanya akan dibagi rata, bukan untuk hal lain. Jewelry's 10 cents on the dollar. No thanks. Melander dan anak buahnya sudah berencana jahat kepada Parker jika Parker menolak dan tidak mau diajak pada rencana barunya itu. Namun dengan insting sang petarung sejati, Parker diam-diam menyadari rencana jahat Melander dan anak buahnya. Sehingga keributan tak terelakkan di dalam mobil. Satu persatu anak buah Melander dihajar habis-habisan oleh Parker. Meskipun Parker harus tertembak dan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat keluar jendela mobil tersebut.
Di sini Malender menyuruh Hardwick untuk memastikan sekali lagi bahwa Parker harus benar-benar tewas dengan menembaknya lagi dari jarak yang sangat-sangat dekat. Dan setelah itu mereka langsung kabur dengan meninggalkan Parker terkapar di pinggir jalan. Do it! Beberapa saat kemudian tubuh Parker ditemukan oleh keluarga petani yang kebetulan melewati jalan tersebut, yang ternyata Parker ditemukan masih bernyawa dan langsung dilarikan ke rumah sakit. He's dead? Sweet Jesus. Come on. Wait. Support him. We're gonna get you to the hospital. We got you. Keesokan harinya Parker terbangun dan langsung tersadar bahwa dirinya sedang dicari oleh pihak kepolisian. Menyadari hal tersebut, mau tak mau Parker harus melarikan diri dengan menyamar menjadi dokter untuk membuatnya lebih mudah keluar dari rumah sakit tersebut. Setelah berhasil keluar, Parker mencuri sebuah mobil ambulan dan pergi ke ladang gandum. Lalu Parker merawat dirinya sendiri di ambulan tersebut. Setelah kepala Parker rada enakan karena meminum antimo, ia berusaha mencuri perbekalan makanan dan sebuah senjata dari sebuah tempat. Lagi-lagi Parker mencuri sebuah mobil. Dan ketika di perjalanan, Parker menelpon Tuan Norte dan meminta bantuannya untuk menghapus semua identitasnya. Start a new job in the morning. Setelah itu Parker berhenti di sebuah koperasi desa untuk merampok uang-uang di sana dengan bermaksud untuk membiayai semua misi balas dendamnya kepada Malender dan anak buahnya. It's small, but it hurts. Yeah, Jack already told me. Parker lalu menelpon mertuanya yang bernama Harley, yang ternyata si mertuanya ini adalah pencuri senior yang banyak sekali koneksi ke mafia-mafia dan orang-orang jahat. Di sini Parker menelpon untuk menanyakan keberadaan keluarga Malender dan anak buahnya, karena dulu Harley si mertuanya itulah yang mengenalkan Parker kepada Malender dan anak buahnya. Harley pun enggan memberitahukan kepada Parker karena ia takut bahwa Malender punya koneksi kepada mafia kelas kakap yang bernama Danziger, yang tentu saja ini membahayakan Harley bersama dengan keluarganya. Ternyata juga Hardwick adalah keponakan si Harley sendiri. Karena terus didesak oleh Parker, Harley pun menyarankan agar Parker memancing Hardwick dengan mendatangi kakaknya yang bernama Ujang. Ujang ini memiliki 5 bar besar di sepanjang Barber Street. Dan tanpa lama-lama Parker pun langsung mendatangi bar milik si Ujang. Dengan membabi buta ia pun menghajar satu persatu petugas keamanan di bar si Ujang. Sesaat bertemu Ujang, Parker langsung mencekiknya dan bertanya di mana keberadaan Hardwick. We're in Florida. Ternyata si Hardwick berada di Palm Beach, yang mana Palm Beach adalah tempat hunian orang-orang kaya. Tak lama Parker langsung meninggalkan bar si Ujang sambil memberitahu istri dan juga mertuanya agar cepat meninggalkan rumah esok hari, karena Udin Hardwick dan mafia besar yaitu Danziger pasti akan memburu mereka. Early. Time for a vacation. Yeah. Di tempat lain, Hardwick dan komplotannya sangat panik ketika mengetahui bahwa Parker ternyata masih hidup. Dan tak lama lagi Parker akan memburu mereka. What the hell was that? He's alive. Who? Parker, he knows we're here. Lagi-lagi Malender memarahi Hardwick dikarenakan kesalahannya yang tak benar-benar memastikan Parker telah mati. Namun Hardwick sekali lagi menenangkan Malender bahwa Danziger akan mengutus algojo-algojo terbaik yang dimilikinya untuk membunuh Parker. Fucking Danziger better do something for all the money he's gonna make on this haul. Keesokan harinya, Clary yaitu istri Parker serta sang mertua hendak melarikan diri dari rumah. Namun sebelum itu Harley sang mertua berniat untuk menjemput istrinya yaitu ibu si Clary. I'll be back with your stepmom in 10 minutes. Ketika Clary sedang berkemas seorang diri di rumah, tiba-tiba datanglah komplotan Danziger yang akan memburunya. Beruntung Clary menyadari hal itu dan langsung keluar rumah melalui jendela kamarnya. Dan cerdiknya sebelum Clary kabur, ia menusuk ban mobil milik orang yang akan memburunya itu. Akhirnya Clary kabur dengan aman.
Di perjalanannya ia menelpon Parker untuk mengabari keadaannya saat itu. Parker pun menyarankan Clary untuk kabur ke pantai yang sudah dipastikan aman oleh Parker. Drive straight to the fishing camp at Okeechobee. No stops, no calls. Tak lama Parker pun bertemu dengan Harley si mertua. Harley menyarankan kepada Parker untuk tenang dan berhenti membuat kisru dengan komplotan Melander. Bahkan si mertua berjanji akan memberikan uang bagian Parker yang dulu sempat tak dibagikan oleh Melander sebesar $200.000. Namun Parker pun menolak mentah-mentah saran si mertua itu. Ia juga tak akan berhenti memburu Melander dan komplotannya. Bahkan ia berencana untuk datang ke Palm Beach dengan identitas palsunya sebagai Daniel the Demit, si anak sebuah bos kilang minyak, untuk merahasiakan identitas aslinya. Keep your money. Who are you kidding, Harley? I'm just trying to help you. I don't want it from you. I want it from them. Lalu kita diperlihatkan dengan kondisi Palm Beach, tempatnya cukong-cukong pertama. Maksud saya tempat hunian orang-orang kaya. Kita diperkenalkan dengan seorang janda yang bernama Leslie. Ia dan ibunya sedang mengalami kesulitan finansial. Leslie yang hanya bekerja sebagai sales untuk menjual rumah-rumah di Palm Beach pun di tempat kerjanya ia sedang sangat suntuk. Karena ia memiliki cicilan-cicilan yang sudah menunggak beberapa bulan. Hingga Leslie mencoba mencuri klien temannya dengan menukarkan kontak yang berada di mejanya. Agar ia bisa menelpon dan merencanakan waktu pertemuan dengan klien yang ia telepon itu. Hello? Yes. Ternyata klien yang ditelepon Leslie adalah Parker yang sekarang menyamar sebagai Daniel the Demit. Miss Rogers? Yes. Leslie pun langsung mengajak kliennya untuk berjalan-jalan hingga tiba di persimpangan jalan. Parker pun meminta berhenti untuk menaiki taksi saja. Yang ternyata ia pergi ke persembunyian istrinya di tepi pantai. Dan dengan keahlian Clary sebagai mantan perawat puskesdes, ia pun mengobati luka Parker yang ada di pinggangnya. Tak lama karena Parker sudah lama tak ajul gedang, mereka pun akhirnya saling ame-ame belalang kupu-kupu. Setelah selesai week-week, Parker pun pamit untuk pergi ke hotel di Palm Beach untuk melaksanakan misi-misinya. Keesokan harinya Leslie dan Parker bertemu kembali untuk mengajak Parker survei ke rumah-rumah yang ada di Palm Beach. Di suatu pinggir jalan Parker melihat rumah yang terlihat sangat tidak menarik. Lalu Leslie mengatakan bahwa rumah itu dibeli oleh sekelompok orang untuk diperbaiki. Namun sampai saat ini rumah itu tidak ada perubahan sama sekali. Parker pun curiga bahwa mungkin saja rumah butut itu dihuni oleh kelompok Melander. I'll have to meet him someday. Singkat cerita, pada malam harinya Leslie mengecek identitas tentang siapa Daniel tersebut. Leslie melihat kejanggalan pada histori atau riwayat rekening milik Daniel atau Parker, yang sama sekali tidak ada riwayat transaksi di rekening itu. Leslie menduga bahwa Daniel hanyalah seorang penipu. Belum surut tentang itu, Leslie lagi-lagi menerima tagihan cicilan mobilnya yang akan ditarik oleh leasing. Di tempat lain, Parker berusaha menyelinap ke rumah yang ia curigai, dan benar saja rumah itu adalah base camp komplotan Melander. Parker pun mengintip dari celah pintu melihat Melander akan keluar untuk membeli bubur kacang. Setelah Melander dan komplotannya keluar, Parker langsung bergegas memasang senjata di bawah meja rapat paripurna milik Melander dan kawan-kawannya. Parker juga terkejut melihat dokumen tentang rencana-rencana kejahatan yang akan direncanakan Melander, sehingga ia pun merusak semua persenjataan milik Melander agar tidak bisa digunakan lagi. Mengetahui komplotan Melander telah tiba, Parker pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Setibanya di mobil, Parker melihat Leslie ada di dalam mobilnya. Di sini Leslie membuka kedok Parker, bahkan Leslie tahu bahwa Parker akan melakukan perampokan. Alih-alih melaporkan ke polisi, Leslie malah ingin ikut merampok bersama dengan Parker. Karena Leslie sangat pusing ditagih-tagih terus dengan orang-orang Kosipa. Leslie pun dibawa oleh Parker ke kantornya sendiri. Lalu Parker menyuruh Leslie untuk membuka seluruh pakaiannya karena ditakutkan bahwa Leslie memiliki alat penyadap di tubuhnya. Take off your clothes. What? Either way, I have to know if you're wearing a wire. I can answer your questions, and I... Lift your hair. Get dressed. Sesaat sebelum pergi, Parker berkata ia akan mempertimbangkan kesepakatan itu sampai esok hari. I'll think about it. Hingga esok harinya, Leslie pun dihubungi Parker untuk bergabung dan memintanya bertemu di sebuah apartemen kosong. Di sini Parker mengatakan semua rencananya serta menanyakan perihal di mana berlian seharga puluhan juta dolar itu tersimpan.
Karena sebelumnya Parker tidak menemukan di toko perhiasan manapun, yang berarti Mallender bukan mengincar toko perhiasan. Leslie yang sudah lama tinggal di Palm Beach tahu bahwa berlian seharga jutaan dolar itu tersimpan di seorang ratu Palm Beach yang kebetulan akan dilelang esok malam. Setelah itu Parker dibawa Leslie ke dekat rumah Ratu Palm Beach dan tak disangka-sangka Parker melihat komplotan Mallender yang sedang menyamar sebagai petugas. Dan sekarang Parker yakin bahwa tempat inilah yang akan dirampok komplotan Mallender. Setelah itu Parker menyuruh Leslie untuk pulang ke kantornya, sementara Parker kembali ke hotel untuk menyusun rencana. Kemudian ketika Parker masuk ke dalam kamar hotelnya, ia bertemu dengan si pembunuh bayaran utusan Danziger yang dulu hendak memburu istrinya. Dan perkelahian pun terjadi. Pada akhirnya Parker berhasil menghabisi pembunuh bayaran tersebut meskipun ia harus terluka cukup parah. Keesokan paginya rumah Leslie kedatangan seorang polisi yang menanyakan perihal identitas Daniel. Karena polisi tahu bahwa Leslie adalah sales yang melayani Daniel kemarin. Kedatangan polisi tersebut adalah dengan alasan tewasnya si pembunuh bayaran itu yang tak sengaja terekam oleh ponsel warga di sana. Karena pada dasarnya si Parker ini pembuat onar. Polisi juga semakin mencurigai Daniel Dynamite alias Parker karena setelah tewasnya si pembunuh bayaran itu, Daniel kabur dari hotel dengan mencuri sebuah mobil. Pada saat Leslie mengambil minuman, polisi tersebut pun tak sengaja melihat darah di wastafel dan di telapak kaki anjing milik si Leslie. Leslie pun langsung mengalihkan perhatian dan Leslie juga melihat si Parker bersembunyi dengan luka darah di tubuhnya. Leslie juga meminta polisi tersebut untuk pergi dari rumahnya dan menjelaskan bahwa hubungan antara Leslie dan Daniel hanyalah sebatas bisnis saja. Thanks again. Ketika sang polisi pergi dari sana, Leslie pun langsung menghampiri Parker. Namun Parker menyuruh Leslie agar cepat pergi ke kantor seperti biasanya untuk menghindari kecurigaan. Go straight to work. We have to get you to a hospital. You could die by the time I get back. Untungnya ibu Leslie menerima keberadaan Parker yang apalagi ia sedang terluka parah. Namun sebelum Leslie pergi ke kantor, Parker menyuruh Leslie agar menelpon seseorang yang nomornya sudah ia berikan untuk mengabari keberadaan Parker sekarang. Setibanya di kantor, Leslie teringat dan khawatir terhadap kondisi Parker. Ia khawatir ibunya tidak bisa merawat Parker yang sedang terluka. Bahkan Leslie nekat pulang lebih awal dari kantor dengan berbohong kepada atasannya. I'm going out. Dan setibanya di rumah, Leslie dikejutkan dan sedikit cemburu dengan melihat Clary yang tak lain adalah istri Parker sendiri yang sedang mengobati Parker. Are you a nurse? I'm Claire. Leslie. Hi. I named him. Singkat cerita, malam pun tiba. Acara lelang sang Ratu Palm Beach pun dimulai. Dan baru beberapa menit saja acara dimulai, para tamu dan ratu dikagetkan dengan sebuah ledakan. Sehingga menyebabkan tamu yang menghadiri acara tersebut berhamburan dan berlarian menyelamatkan diri. Dan pada saat yang sama, komplotan Mallender pun menjalankan aksinya dengan masuk ke dalam dan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Tanpa pikir panjang, mereka pun menggasak semua perhiasan yang terpajang di sana. Hybrid's on his way. Time to go. Dan setelah itu komplotan Mallender mengganti bajunya dengan baju perlengkapan diving untuk kabur melalui jalur irigasi. Seperti biasa, Hardwick si pintar pengalih perhatian, ia pun mengalihkan perhatian para polisi dengan mengemudikan speedboat menuju ke daerah terlarang. Sehingga polisi-polisi sibuk mengusir Hardwick untuk pergi dari sana. Berkat polisi yang sibuk mengurusi Hardwick, komplotan Mallender pun dapat kabur dengan mudah. Do you understand me? Sorry, sir. Sorry about that. Di tempat lain, Parker sedang bersiap-siap dan bersembunyi di base camp Mallender untuk memberikan kejutan dan menunggu komplotan Mallender pulang. Tak lama setelah itu, Mallender dan dua orang komplotannya pulang dengan bangga karena berhasil merampok perhiasan yang telah mereka incar. Sementara itu, Leslie yang khawatir terhadap Parker, ia pun menghampiri Parker.
Sehingga Hardwick yang baru saja datang langsung menodongkan pistol ke arah Leslie dan langsung menggeretnya masuk ke dalam. Malender dengan tingkat kecurigaan yang sangat tinggi terhadap Parker, ia menyangka ini semua adalah ulah Parker. It's not fucking Parker. You're being paranoid. Malender pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk mengecek sekitar base campnya sambil berteriak dan mengancam akan membunuh Leslie. Seketika Parker berhasil membunuh Ross. Komplotan Malender pun dibuat panik ketika salah satu temannya yang tak kembali, yaitu Ross. Malender dan Hardwick berinisiatif untuk mencari Parker, sedangkan Carlson menjaga Leslie agar tidak kabur. Tapi apakah kalian ingat sebelumnya bahwa Parker menyimpan pistol di bawah meja ketika menyelinap ke basecampnya Malender? Dan ya, pistol itu akhirnya tak sengaja diraba oleh Leslie, dan diam-diam Leslie mengarahkan pistolnya ke arah Carlson dan menembaknya. Di tempat lain, Malender berhasil menemukan Parker dan akhirnya mereka pun bertarung. Yang mana pada akhirnya Parker berhasil melumpuhkan Malender bersama dengan seluruh komplotannya. Lalu Parker dan Leslie pun keluar dari basecamp tersebut dan membawa perhiasan-perhiasan hasil rampokan Malender. Parker pun menyuruh Leslie untuk menyimpan semua perhiasan itu di sebuah ventilasi di kantornya. Karena jika nanti keadaan sudah kembali kondusif, Parker akan menyuruh seseorang untuk mengambil perhiasan tersebut dan menjualnya. Meskipun semua itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama karena Parker menjelaskan ia hanya akan mengambil cukup $200.000 saja. Sementara sisanya Parker akan membagikannya kepada Leslie dan juga keluarga petani yang dulu sempat menolongnya. Akhirnya di sini mereka pun berpisah. 6 bulan kemudian, Parker menemui Danziger dan menghabisinya. Untuk memastikan setelah ini tidak akan ada lagi yang akan mengejar Parker. I'll give you 40. It's not about money. 1 tahun kemudian Leslie mendapat paket yang ia sangka dari Shopee Express COD. Ternyata paket itu berisikan gepokan uang cash yang dikirimkan oleh Parker untuknya. Leslie pun sangat bahagia karena baru melihat uang gepokan seumur hidupnya. Serta uang-uang itu akan ia pakai untuk ia lunasi hutang-hutangnya dan membayar tunggakan cicilan yang ia punya. Dan di tempat lain, keluarga petani pun menerima uang dari Parker dan mampu membangun hunian yang layak bagi keluarganya. Dan film pun berakhir. Ya, itulah tadi alur cerita film Parker 2013. Gimana, seru kan? Ini rekomendasi banget buat kalian. Dan kalian kalau menonton fullnya silahkan, karena ini film sangat memacu adrenalin. Jadi saya sangat merekomendasikan film ini untuk kalian tonton sambil ngopi, sambil ngobrol sama teman-teman, sambil ngumpul. Pokoknya asik banget. Dan satu pesan dari film ini, yaitu bertemanlah tanpa uang dan beruanglah tanpa teman. Oke, saya Rana beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.